Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini sumber kita, ini bab yang spesifik dan menurut saya menarik banget. Bab 11, judulnya, Jangan Lupakan Permen Setelah Makan Malam, dari buku Josh Linker, Big Little Breakthroughs. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, permen setelah makan malam. Iya kan? Nah, misi kita hari ini tuh sebenarnya sederhana, tapi penting. Kita mau bongkar gimana sih sebuah sentuhan kecil, yang kreatif, yang kadang nggak terduga ya kayak permen itu tadi, bisa ngasih hasil yang luar biasa besar. Oke. Buat Anda nih, ini bisa jadi soal gimana menemukan cara-cara cerdas buat ya tampil beda, bikin kerjaan Anda lebih diingat orang, atau mungkin ya simpelnya bikin orang lain senyum gitu. Bikin lebih berkesan ya. Betul, kita kan sering fokus ya sama tugas utama, harus beres, harus bagus. Tapi gimana kalau kunci suksesnya itu justru ada di sesuatu yang ekstra itu, sentuhan kecil yang bikin, oh wow gitu. Nah, mari kita gali lebih dalam ide ini. Oke, jadi konsep inti yang disebut dinner mint ini pada dasarnya ya tentang melampaui ekspektasi. Tapi bukan dengan usaha yang gimana gitu, yang gede-gedean. Bukan yang heboh gitu ya. Bukan, tapi lebih ke tambahan kecil yang cerdas, menyenangkan, dan yang paling penting, mengejutkan. Ini seni, surprise, and delight. Memberi lebih dari yang diminta, seringkali dengan cara yang personal atau unik gitu. Contoh paling terkenalnya nih dari buku ini, restoran 11 Madison Park, sering disingkat EMP, di New York. Ah iya, yang pernah jadi nomor 1 dunia itu kan. Persis, pernah jadi restoran nomor 1 dunia. Nah, rahasianya apa sih selain makanannya yang pasti enak? Ternyata mereka punya tim khusus, namanya Dreamweavers. Dreamweavers, keren namanya. Iya, tugas utama tim ini bukan masak loh, tapi justru menciptakan momen-momen surprise and delight ini tadi. Jadi ada tim khusus buat bikin kejutan gitu ya? Benar. Dan apa yang EMFT tunjukkan ini, brilian sih. Bagaimana gestur kecil yang nggak terduga, yang fokusnya ke pengalaman individu tamu, bahkan kadang kesannya konyol, itu bisa menciptakan publisitas dan loyalitas yang gede banget. Contohnya gimana tuh, yang konyol itu? Misalnya nih, ada cerita satu keluarga dari Spanyol, mereka kecewa gitu, karena pas ke New York ternyata nggak ada salju. Tim Dreamweavers ini langsung gerak cepat. Terus? Mereka atur pengalaman main seluncur salju dadakan buat keluarga itu di taman deket situ. Bayangin deh. Wah. Serius, itu niat banget. Niat banget. Atau ada lagi, tamu iseng nyeletuk pengen coba hotdog kaki 5 khas New York. Apa yang dilakuin Dreamweavers? Mereka beli dari penjual jalanan. Oke, dibeliin. Tapi nggak cuma itu, disajiin lagi dengan sentuhan gourmet di atas piring perak. Ini kan bukan soal mahal atau murahnya hotdog, tapi soal perhatiannya itu loh, detail personalnya. Iya, bener juga. Itu effortnya ya. Mereka bahkan punya filosofi sendiri, namanya 95-5 doktrin. 95-5? Ya, maksudnya? Artinya gini, 95% operasional restoran itu harus efisien banget. Hemat biaya, pokoknya manajemen rapi. Tapi sisa 5% anggarannya, nah ini sengaja dihabiskan secara konyol gitu kata mereka. Haha, secara konyol ya? Iya, khusus buat mendanai ide-ide kreatif dan personal kayak tadi. Menarik. Dan disinilah poin kuncinya ya. Investasi yang relatif kecil, itu ya katakan 5% ala IMP tadi, itu bisa banget menghasilkan pengembalian yang sama sekali nggak proporsional. Jauh lebih besar gitu ya hasilnya. Jauh lebih besar. Bukan cuma soal untung finansial ya, tapi juga bangun reputasi yang kuat, menciptakan pelanggan yang super loyal, bahkan jadi fans berat, dan dapat pengakuan global yang nilainya pasti jauh melebihi biaya 5% tadi. Ini bukti nyata kekuatan sentuhan kecil yang dieksekusi dengan ya baik dan tulus. Bener banget, dan rasanya ini nggak cuma berlaku buat restoran mewah aja kan ya. Kayaknya naluri kita sebagai manusia emang suka deh dikasih sesuatu yang ekstra. Iya, betul. Siapa sih yang nggak ingat senengnya nemu hadiah kecil di dalam kotak sereal zaman dulu? Atau Cracker Jack? Atau ya sekarang senengnya dapat sampel gratis di Costco atau supermarket. Ada daya tarik universal gitu loh sama bonus kecil yang nggak disangka-sangka ini. Tepat. Nah, bab 11 ini ngasih contoh lain lagi yang nunjukin betapa luasnya penerapan konsep dinner mint ini. Ambil contoh deh, Magic Castle Hotel di Orlando. Oh, yang hotel biasa tapi ada satu fitur keren itu ya? Nah, itu dia. Hotelnya sebenarnya cukup standar, tapi mereka punya satu fitur legendaris, Popsicle Hotline.
hotline Esloli di pinggir kolam renang. Gimana tuh kerjanya? Jadi, tamu tinggal angkat gagang telepon warna merah khusus di situ, pesan rasa es loli yang dimau. Terus beberapa menit kemudian, ada staf hotel pakai sarung tangan putih, nganterin es lolinya pakai nampan perak. Wah, sesimpel itu. Simpel banget kan? Murah. Pasti. Tapi dampaknya, Luar biasa. hotel ini langsung banjir ulasan bintang 5. Nggih. Komentar tamu yang, wah, antusias banget merasa diperhatikan. Cuma karena es loli ya. Keren. Iya, atau lihat contoh lain, Holiday World. Ini taman hiburan di Indiana. Pendekatannya beda lagi. Gimana tuh? Kalau taman hiburan lain kan cari duit tambahan dari macam-macam fasilitas ya. Parkir bayar. Parkir bayar, minum bayar. Nah, Holiday World justru sebaliknya. Digratisin. Apa aja tuh? Parkir gratis. Minuman soda gratis sepuasnya sepanjang hari, bahkan lotion tabir surya gratis di area kolam renang. Wow. Itu kan biasanya jadi sumber pendapatan ya? Iya, mereka ubah itu jadi pembeda kompetitif yang kuat banget. Hasilnya, pemasaran dari mulut ke mulutnya kencang banget, karena orang rasa dapat nilai lebih gitu, merasa nggak dipalak lah istilahnya. Jadi, apa ya artinya semua ini buat Anda yang dengerin, ini nunjukin kalau inovasi yang benar-benar ngasih dampak tuh nggak harus selalu yang gimana gitu, terobosan teknologi raksasa atau rombak total struktur perusahaan. Nggak harus yang gitu ya? Harus. Seringkali justru tambahan kecil yang dipikirin mateng-mateng, yang fokusnya ngasih kejutan dan kesenangan tak terduga, itu yang bikin perbedaan paling gede di mata orang. Jadi pertanyaannya, di mana nih Anda bisa nambahin sentuhan kecil semacam itu? Nah, ini kita masuk ke lapisan strategi berikutnya nih. Konsep dinner mean ini jadi jauh lebih kuat kalau nggak diterapin asal-asalan gitu aja. Josh Linkner ngenalin strategi yang dia sebut isolate and attack. Isolasi dan serang. Oke. Intinya gini, fokuskan upaya dinner mean Anda pada satu area spesifik. Biar apa? Biar dampaknya maksimal. Jangan disebar-sebar terlalu tipis ke banyak area. Menarik. Tapi bukannya kalau fokus di satu hal aja gitu, ada risikonya ya? Misalnya, kalau kita cuma unggul di satu fitur kecil, gampang ditiru dong sama pesaing? Itu pertanyaan bagus ya. Resiko ditiru pasti ada. Tapi kekuatan strategi isolate and attack ini ada di penciptaan identitas yang kuat banget, yang tajam gitu di benak pelanggan atau audiens Anda. Maksudnya? Daripada kita berusaha jadi sedikit lebih baik di banyak hal, tapi nggak ada yang benar-benar menonjol, mending pilih satu medan pertempuran dan jadi luar biasa di situ. Ini soal efisiensi sumber daya kreatif juga. Fokus bikin kita bisa gali lebih dalam, terus inovasi di area itu, jadi pesaing juga nggak gampang buat sekedar niru luarnya aja. Oke, paham. Ada contohnya nggak? Ada dong. Contoh yang kuat banget dari buku ini tuh Cirrus Aircraft, perusahaan pesawat. Pesawat pribadi kecil itu ya? Betul, mereka masuk ke pasar yang terkenal punya masalah serius. Tingkat kecelakaan dan kematiannya relatif tinggi. Data nunjukin hampir 97% kematian penerbangan itu ya di pesawat pribadi kecil ini. Nah, Cirrus lihat ini dan mereka isolasi satu fokus utama, keselamatan. Oke, fokus di safety. Terus dinner mean-nya apa? Dinner mean pertama mereka yang benar-benar mengubah permainan itu CAPS, Cirrus Airframe Parachute System. Parasut buat pesawat. Iya. Sistem parasut yang bisa nyelamatin seluruh badan pesawat kalau ada keadaan darurat. Biaya nambahinnya ini nggak sampai 5% dari total biaya produksi pesawatnya, tapi dampaknya ke persepsi keamanan gede banget. Dan beneran berfungsi. Udah terbukti nyelamatin lebih dari 150 nyawa. Jadi ini bukan lagi sekedar fitur tambahan, tapi udah jadi inti dari identitas dan keunggulan kompetitif Cirrus. Wow, keren banget. Dan mereka nggak berhenti di situ loh. Mereka terus inovasi di area fokus keselamatan ini. Dinner mean berikutnya, teknologi pendaratan otomatis buat Vision Jet mereka. Namanya Safe Return Auto Land. Pendaratan otomatis. Gimana tuh? Bayangin aja, kalau pilot tiba-tiba nggak bisa nerbangin pesawat, karena alasan medis misalnya, penumpang tinggal tekan satu tombol merah gede. Terus pesawatnya? Pesawatnya bakal otomatis komunikasi sama ATC, Air Traffic Control, cari bandara terdekat yang cocok, terus mendarat sendiri dengan aman. Gila, itu canggih banget. Canggih banget. Dan hasil dari fokus yang terisolasi ini apa? Meskipun Cirrus ini pemain yang relatif kecil ya dibanding raksasa industri penerbangan lain, mereka berhasil jadi pemimpin pasar di segmen pesawat pribadi mesin tunggal. Vision Jet mereka itu daftar tunggunya sampai 7 tahun. 7 tahun? Wah. Ini juga nunjukin kekuatan fokus, tapi masalahnya lebih dekat sama kita. Atoms Shoes, sepatu Atoms.
Atom Shoes, belum pernah dengar. Pendirinya, Sidra Kasim dan Waqas Ali dari Pakistan. Mereka nemuin masalah yang umum banget tapi sering diabaikan. Sepatu itu sering nggak pas nyaman. Kenapa? Karena mayoritas orang, sekitar 70%, punya ukuran kaki kiri dan kanan yang beda sedikit. Oh iya ya, bener juga. Terus? Jadi, mereka isolasi fokus mereka ke satu hal. Kecocokan, fit. Oke, fokusnya di fit. Dinner means-nya apa nih? Nah, dinner means mereka spesifik banget buat masalah ini. Pertama, mereka nawarin ukuran sepatu per seperempat, quarter sizes. Bukan cuma per setengah kayak kebanyakan merek. Ini biar lebih presisi pasnya. Ukuran seperempat, baru denger tuh. Iya. Kedua, yang paling unik, mereka ngebolehin pelanggan pesan sepatu dengan ukuran beda buat kaki kiri dan kanan dalam satu pasang. Wah, itu solusi banget sih buat yang kakinya beda ukuran. Iya kan? Desain sepatunya sendiri simple banget, minimalis. Cuma satu model dasar, beberapa pilihan warna solid. Fokusnya benar-benar cuma di kecocokan. Terus cara belinya gimana? Kan susah kalau online nebak ukuran seperempat gitu. Nah, proses pembeliannya juga dirancang buat dukung fokus ini. Pas Anda pesan, Atoms itu ngirim 3 pasang sepatu. 3 pasang. Ya, ukuran yang Anda pesan, seperempat ukuran di atasnya, sama seperempat ukuran di bawahnya. Buat kedua kaki. Jadi total dapat 6 sepatu. Banyak banget. Anda bisa coba semua di rumah, pilih 2 sepatu, satu kiri, satu kanan yang paling pas. 4 sisanya, balikin aja, ongkirnya gratis. Wah, itu niat banget sih ngasih cobaannya. Niat banget. Dan hasilnya, Atoms ini berhasil loh nembus pasar sepatu yang udah penuh sesak, didominasi merek raksasa. Mereka pendatang baru, underdog dari Pakistan, tapi sukses. Kenapa? Ya karena mereka isolasi satu masalah nyata, kecocokan, dan nawarin dinner means yang cerdas dan spesifik buat ngatasin masalah itu. Ini nunjukin kalau dinner mean itu nggak harus selalu yang spektakuler ya. Kadang bisa jadi solusi cerdas buat frustrasi kecil sehari-hari. Betul. Kedua contoh ini, Cirrus dan Atoms, wah bener-bener nunjukin ya betapa kuatnya kalau kita milih satu arena dan curahin kreativitas ekstra kita di situ. Daripada nyoba ngerjain semuanya, mereka milih jadi luar biasa dalam satu hal yang penting buat audiens mereka. Oke, konsepnya jelas, contohnya juga inspiratif banget. Tapi nih, pertanyaan praktisnya sekarang, gimana Anda nih, para pendengar, bisa nemuin ide-ide dinner mean yang unik dan efektif ini? Buat konteks Anda sendiri, entah itu di kerjaan, bisnis, atau mungkin proyek pribadi. Nah, buku ini nawarin teknik brainstorming yang menarik, namanya edge storming. Edge storming, gimana tuh? Ini sedikit beda dari brainstorming biasa, langkah pertamanya sama kayak strategi tadi, isolasi dulu target atau peluang spesifik yang mau ditingkatkan. Misalnya, ngurangin keluhan pelanggan, atau bikin presentasi Anda lebih ngena gitu. Oke, tentukan targetnya dulu. Ya, langkah kedua ini yang beda. Sesi sprint ide, tapi ada aturan khususnya. Hanya lontarkan ide-ide yang bawa konsep itu ke batas paling ekstrim. Ekstrim gimana maksudnya? Di tahap ini, lupain dulu soal masuk akal atau enggak, soal biaya, soal resiko, pokoknya idenya harus gila. Tujuannya buat maksa otak kita mikir di luar kebiasaan, di luar zona nyaman. Contohnya deh, biar kebayang. Oke, misalnya tujuannya ngurangin turnover karyawan ya. Ide ekstrimnya bisa jadi naikin gaji semua orang 2 kali lipat. Waduh. Atau sediain koki gourmet pribadi buat makan siang gratis tiap hari. Atau bikin lapangan voli pantai di tengah kantor. Oke. Liar banget idenya. Iya, liar kan? Tapi justru keliaran ini yang bisa micu pemikiran baru. Nanti kalau udah semua ide ekstrem kekumpul, baru deh ditarik lagi ke ide-ide yang lebih realistis, tapi tetap inovatif dan berani. Oke, jadi didorong ke ekstrim dulu, baru ditarik lagi ya? Betul. Contoh lain dari buku, misal mau naikin penjualan tortilla. Idenya bisa bikin festival musik, undang band rock terkenal, tapi semua personelnya pakai kostum tortilla raksasa. Ada aja. Atau adain undian berhadiah suplai tortilla seumur hidup. Atau tawarin kelas masak mingguan gratis sama chef selebriti. Lagi-lagi, idenya mungkin nggak masuk akal, tapi proses ini bantu bebasin kreativitas dari batasan biasa. Selain teknik X-storming itu, buku ini juga ngasih beberapa kategori umum nih yang bisa jadi pemicu atau inspirasi buat nyari dinner mean Anda sendiri. Nah, ini bisa jadi panduan ya. Ya, pertama, seleksi pilihan. Bisa nggak Anda nawarin pilihan yang jauh lebih banyak, lebih unik, atau lebih personal dari yang lain?
Kayak Thomas Publishing itu, katalognya jutaan produk industri. Banyak banget pilihannya ya. Kedua, kecepatan. Bisa nggak Anda jadi yang paling cepat? Entah dalam respons, ngirim, atau nyelesain sesuatu. Kayak Jimmy John's tuh, slogan sandwichnya Freaky Fast. Cepat banget. Ketiga, humor kepribadian. Bisa nggak Anda masukin unsur humor, keunikan, atau kepribadian yang kuat? Kayak toko outdoor Mus Joe, deskripsi produknya lucu-lucu, aneh kadang. Jadi ada karakternya gitu ya? Keempat, fungsionalitas. Bisa nggak nambahin manfaat fungsional kecil tapi berguna banget atau nggak terduga? Contohnya, Tipsy Scoop Boozy Ice Cream. Es krim tapi ada sedikit alkoholnya. Oh, ada twistnya gitu. Dan kelima, dampak sosial filantropi. Bisa nggak ngaitin produk atau layanan Anda ke tujuan sosial? Contoh klasiknya ya Tom's Shoes, model beli satu, donasi satu. Iya, itu terkenal banget. Poin utamanya kan bukan niru mentah-mentah ya, tapi pakai ini sebagai pemicu. Tujuannya yaitu nemuin nilai tambah yang nggak terduga sama audiens Anda. Sesuatu yang bikin mereka berhenti sejenak terus mikir, wah ini beda. Atau, kok mereka kepikiran yang ngelakuin ini? Nah, itulah inti Dinner Mints yang efektif. Bener banget. Nah, buat ngerangkum semua ini, gimana kalau kita lihat satu studi kasus lagi dari buku ini yang kayaknya nyatuin beberapa konsep tadi? Fix. Perusahaan seragam medis Scrubs itu? Fix? Ya, ini contoh bagus banget. Ingat kan masalah awalnya? Seragam medis itu umumnya, ya gitu deh, nggak nyaman, nggak pas di badan, modelnya ngebosenin banget. Banget. Kayak karung kadang. Haha, iya. Nah, pendirinya Heather Hasson sama Trina Spear lihat ini sebagai peluang. Mereka mulai sebelum siap, modalnya dari tabungan sama kartu kredit. Awalnya hemat banget, jual scrubs langsung dari bagasi mobil di parkiran rumah sakit. Jualan dari mobil ya? Luar biasa. Mereka juga harus ngatasin kemunduran. Ada insiden terkenal tuh, kesalahan jahitan di celana pria, banyak email masuk subjeknya My Package. Waduh. Terus gimana? Mereka tangani dengan humor dan transparan. Akhirnya, mereka berhasil dapat pendanaan gede, sekitar $75 juta. Investornya termasuk Will Smith dan mantan CEO Lululemon. Nah, coba kita bedah nih, gimana Figs nerapin konsep Dinner Mint, terutama pakai strategi isolate and attack tadi. Oke, gimana tuh? Dinner Mint awal mereka itu fokus banget di satu area yang diabaikan industri, fashion. Mereka isolasi masalah scrubs jelek dan serang pakai seragam yang pas badan, form fitting, gaya, warnanya juga macam-macam, menarik. Ini pembeda utama pertama mereka. Jadi bikin scrubs jadi modis gitu ya? Persis. Setelah fondasi fashion ini kuat, baru deh mereka mulai melapisi dengan Dinner Mints tambahan di area lain. Misalnya, fungsionalitas. Nambahin kantong resleting tersembunyi, kompartemen khusus buat pulpen, alat medis. Oh, detail-detail kecil tapi penting ya buat nakes? Betul. Terus kenyamanan. Mereka bahkan bikin kain sendiri, Vionex, katanya bebas kusut, antimikroba, lembut banget, bisa melar 4 arah. Terus daya tahan juga. Jadi nggak cuma gaya, tapi fungsi dan nyamannya juga dapat ya? Iya, dan hasilnya, Fix berhasil mengganggu industri seragam medis yang udah lama gitu-gitu aja, dan jadi pemimpin pasar yang disukai banget sama para profesional kesehatan. Mereka ini contoh sempurna gimana mulai dari satu fokus Dinner Mint yang tajam, fashion, terus secara strategis dilapisin lagi sama nilai tambah kecil lain di fungsi dan nyaman, itu bisa bangun merek yang kuat banget dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya paling menarik. Gimana serangkaian tambahan kecil yang fokus dan seringkali nggak terduga ini, kalau diterapin terus-menerus, itu benar-benar bisa bangun keunggulan kompetitif yang susah ditiru. Dan mereknya jadi punya ikatan emosional kuat sama penggunanya. Semua bisa dimulai dari nemuin satu Dinner Mint yang pas banget sasarannya. Setuju banget. Jadi, kesimpulan dari penjelajahan kita di bab 11 buku Big Little Breakthroughs ini ya intinya adalah soal mengakui dan memanfaatkan kekuatan Dinner Mint. Sentuhan kreatif kecil yang nggak terduga, yang dirancang buat ngasih kejutan dan kesenangan, ternyata bisa banget ngasih dampak yang jauh lebih besar dari ukurannya. Dan yang penting ini bisa diakses siapa aja. Nah itu dia. Yang terpenting pendekatan ini bisa diakses oleh siapa saja, dalam peran apa saja. Nggak harus jadi CEO atau pemilik bisnis. Benar sekali. Kuncinya tuh ya jadiin ini kebiasaan berpikir aja. Sebelum Anda nyelesain proyek, kirim email penting, launching fitur baru, atau bahkan ya nutup rapat deh. Coba ambil jeda sebentar,
Tanya ke diri sendiri, apa dinner mint saya di sini? Pertanyaan reflektif ya. Iya, apa sentuhan ekstra 5%, sentuhan kecil berupa perhatian, kreativitas, atau kemudahan yang bisa saya tambahin biar ini jadi lebih baik, lebih berkesan, lebih, ya, manusiawi? Target ini 5% ekstra itu secara konsisten. Oke. Sebagai penutup nih, ini ada sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kita kan sering ya curahin banyak banget energi buat nyempurnain inti dari apa yang kita lakuin. Produk utama, layanan inti, tugas pokok kita. Tapi gimana kalau justru nilai tambah kecil yang tak terduga itu, si permen setelah makan malam itu, yang pada akhirnya paling diingat, paling dihargai, dan paling sering diomongin sama orang lain? Menarik itu. Apa satu dinner mint kecil yang bisa Anda tambahkan dalam pekerjaan atau interaksi Anda minggu ini yang dampaknya mungkin aja jauh melampaui usaha yang Anda keluarin? Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.